Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran ini Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita. Mari kita awali pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, dalam pertemuan kita ini kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tajwid. Kemarin kita sudah sampai di mat ketiga, yaitu mat jaiz munfasil. Hari ini kita lanjutkan ke hukum bacaan mat yang keempat, yaitu mat lazim kilmi musaqqal, atau juga sering disebut mat lazim musaqqal kilmi, ya, bisa ditukar ya, dibalik. Mat lazim musaqqal kilmi atau mat lazim kilmi musaqqal. Bagaimana hukum mat ini kita kita terapkan, yaitu apabila ada mat tabi'i atau mat asli, ya, kemarin sudah kita bahas, bertemu dengan huruf yang bertasdid, ya. Mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid. Maka jika kita menemukan kondisi seperti ini dalam bacaan Al-Quran, cara membacanya adalah panjangnya 6 harokat, ya. Dipanjang-panjang dulu 6 harokat, baru masuk ke tasdidnya. Ini saya kira sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, ya. Salah satu contohnya hukum mat ini ada dalam surat Al-Fatihah. Nanti kita lihat di contoh-contoh di bawah. Nah, contoh hukum bacaan mat lazim musaqqal kilmi ini di halaman yang tampil di layar. Di sini ada atto, ya, to ini ada mat tabi'i, ya. Jadi ada fathah diikuti dengan alif, ketemu dengan huruf mim yang bertasdid. Ya, maka cara bacanya, to-nya ini dibaca panjang 6 harokat atau 3 ayunan, kemudian baru masuk ke tasdidnya. Ya, dibaca at-tammah, ya. At-tammah. Jadi to-nya dibaca panjang 6 harokat baru masuk di tasdidnya. Nah, ini disebut dengan mat lazim musaqqal kilmi atau mat lazim kilmi musaqqal. Beberapa contoh saat kita baca. Yang pertama, ya, ini ada hammatan, ya. Hammatan. Jadi hanya panjang 6 harokat baru masuk di mim yang bertasdid. Jannu walla, jannu walla. Ya, jadi jan yang panjang masuk ke nun yang bertasdid. Demikian pula nomor 5 di bawahnya ini. Inna radduh, inna radduh, ya. Jadi rohnya panjang baru masuk huruf dal yang bertasdid. Nah, tadi yang saya sampaikan, ya, ini salah satu petikan dari ayat di surah Al-Fatihah yang sering kita baca, waladdallin, ya. Jadi do-nya ini wajib dibaca panjang dulu 6 harakat, ya, baru kemudian masuk di huruf lam bertasdid. Waladdallin. Ya, jadi perhatikan jika baca surat Al-Fatihah di dalam sholat, do-nya panjang, ya. Jangan pendek, jangan waladdallin, ya. Apalagi seperti itu, do-nya pendek, waladdallin, waladdallin, ya. Nah, itu disebut dengan mat lazim musaqqal
kilmi. Ya. Baik, berikutnya adalah mat farq ya, mat farqi. Bagaimana mat farqi ini kita baca dalam bacaan Al-Qur'an kita? Yaitu apabila ada hamzah yang bermakna pertanyaan ya. Hamzah yang bermakna bertanya gitu. Kemudian dia bertemu dengan hamzah wasol yang ada dalam alif lam ma'rifat. Ya, nanti mungkin agak panjang penjelasannya, tapi nanti kalau sudah dicontohkan mudah ya. Jadi apabila ada hamzah yang mengandung makna bertanya atau kata tanya bertemu dengan hamzah wasol di dalam alif lam ma'rifat. Maka cara bacanya ya panjangnya 6 harokat. Jadi dibaca panjang 6 harokat. Contohnya di dalam kalimat di sini ada a, ini namanya hamzah yang bermakna pertanyaan apakah gitu ya. Ya, jadi a di sini maksudnya bertanya apakah. Ketemu dengan hamzah yang ada di alif lam. Ini kan sebetulnya alif lam ya. Ini namanya hamzah wasol. Maka cara bacanya a ini dibaca panjangnya 6 harokat. Allah. Allah gitu ya. Nah, ini dibaca dengan panjang 6 harokat. Ini disebut dengan mat farqi. Contoh penerapannya yang pertama adalah adzakarain. Adzakarain. Qul Allahu adzin. Qul Allahu adzin. Allahu khair. Ya, gitu ya. Jadi ini disebut dengan mat farqi. Bila hamzah yang bermakna bertanya ketemu dengan hamzah wasal yang ada dalam alif lam ma'rifat. Ini disebut dengan mat farqi, cara bacanya panjangnya 6 harokat. Kemudian saudara yang keenam, lanjut yang keenam yaitu mat lazim mukhaffaf. Mat lazim mukhaffaf kilmi atau mat lazim kilmi mukhaffaf. Kalau tadi musaqqal ya, yang sekarang mukhaffaf. Bagaimana hukum bacaan mat ini dibaca atau diterapkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an? Yaitu apabila ada huruf mat yang panjang bertemu dengan huruf bersukun di dalam kata atau kalimat yang berbeda. Nah, cara membacanya ya, yaitu dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif ya. 6 harokat, 3 alif atau 3 ayunan. Contohnya adalah di sini ada huruf mat panjang. Ini A-nya ini mat panjang, ada tanda benderanya ya. Bertemu dengan huruf bersukun. Nah, dalam contoh ini ada lam bersukun. Nah, di sini ada tanda mat panjang ya. Kemudian bertemu dengan huruf bersukun. Dalam hal ini huruf lam bersukun. Maka cara bacanya A-nya ini dibaca panjang 6 harokat. Ya, dibaca panjang 6 harokat. Jadi dalam contoh ini dibaca ana ya. Nah, contoh yang pertama ana wa qad asaita. Yang kedua ana wa qad kuntum. Qad kuntum. Al-ana wa qad kuntum. Ya, itu mat lazim mukhaffaf kilmi. Nah, berikutnya yang ketujuh. Nah, ini berkaitan dengan fawatihus suwar, yaitu huruf-huruf pembuka surat. Ada kita
mengenal namanya mad lazim harfi musyabba. Mad lazim harfi musyabba. Nah, bagaimana mad ini kita terapkan di dalam bacaan Al-Quran? Yaitu apabila ada huruf-huruf ya, yang digunakan sebagai pembuka surat atau fawatihus suwar, yaitu salah satu dari atau lebih dari huruf-huruf yang tertera di bawah ini, yaitu nun ya, bukan non ya, tapi nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Maka cara membacanya dibaca persis seperti nama hurufnya. Panjangnya 6 harokat dan berlaku juga hukum idhar, idgham, dan ikhfa. Nah, contohnya di sini adalah ada huruf lam, ada huruf mim. Ya, ada huruf lam dan huruf mim. Maka cara membacanya alif lam mim. Ya. Lam dan mim dibaca panjang 6 harokat. Alif lam mim. Alif lam mim. Ya. Nah, ini disebut dengan mad lazim harfi musyabba. Dalam contoh, yang pertama nun, yang kedua ain, sin, qaf. Kemudian yang ketiga ain, sin, qaf. Yang keempat, yasin. Yang kelima, alif lam mim shad. Ya, itulah hukum bacaan mad lazim harfi musyabba. Baik, saya kira itu tambahannya di pertemuan kali ini. Silakan kemudian diterapkan dalam bacaan ayat-ayat Al-Quran sambil terus didalami hukum-hukum bacaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.